Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati Bapak dan Abang BKM Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati para bapak dan ibu, orang-orang tua kami yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat isya berjamaah dan sekaligus dilanjut dengan sholat tarawih dan sholat witir. Insyaallah apa yang kita kerjakan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalaulah Puan membuat tikar di rumahnya Bu Ana, Ibu Bapak, apa kabar? Sehat semuanya? Semangat sedikit Pak, udah buka pun lemas sekali. Sehat Pak? Jangan ngegas sekali kalian. Jadi alhamdulillah luar biasa, malam hari ini kita bertemu kembali dengan saya Ikramkan atau Ustadz India. Luar biasa buat pengurus BKM Al-Ikhlas sampai sekarang ini masih dipercayakan untuk mengisi kegiatan-kegiatan di masjid tercinta ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan barokah umur dan diberikan berkah rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibu, saya walaupun tidak tinggal di Medan seperti 7 tahun yang silam, tetapi tidak ada masalah karena menyambung silaturahim itu bagian daripada sunnah yang diajarkan Rasulullah. Jadi saya Ibu Bapak tinggal sekarang berdomisili di Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di ibu kota Serdang Bedagai, Serampa. Jadi luar biasa perjalanan itu, tapi ketemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Al-Ikhlas ini luar biasa. Insya Allah ini menambah keberkahan kita malam ini. Jadi bulan puasa ini identik dengan yang namanya menahan dahaga, haus. Apalagi memang cuaca 2 hari ini, kalau kata orang Jawa, panasin jepret-pret Pak, panas. Di Kelambir 5 panas nggak Pak? Oh, pikir tak panas. Jadi luar biasa panas, tapi ada sebagian orang yang memang dia itu puasanya itu betul-betul puasa dia. Sahur bukan lagi diakhirkan, tengah malam dia bangun. Jam berapa sahur? Jam 1. Itu bukan sahur Pak, mentong. Jadi kalau sebenarnya mau kita ibadah silahkan, tapi jangan sampai berlebih-lebihan. Sahur itu yang bagus dalam agama diakhirkan. Jam berapa subuh? Jam 5:05. Jam 5 kurang 10 udah sahur, tambah 5 menit. Jadi waktu diakhirkan itu bagus. Dan sebaliknya berbuka itu disegerakan, jangan ditahan-tahan. Jadi Bapak, kita ibadah ada yang memang puasa, ada juga yang dia ibadah. Kerja ini kan ibadah. Memang dari awal dia tak puasa Pak. Nanti dia pesan sama bininya, Dek tak usah kau bangun nih abang, karena memang abang hari ini banyak lembur, tak puasa lah macamnya nih. Kalau yang dia dari pagi buta lagi tak puasa, ini dia akan dihukumi dosa. Tapi yang benar itu di dalam Islam, sahur dia, pagi dia puasa. Ketika bekerja tak sanggup lagi dirinya, gendangnya 2, kalau tak lemas membahayakan, meninggal. Maka orang yang seperti ini walaupun dia bekerja, kerja itu ibadah, maka dia wajib membatalkan puasanya.
Nah, inilah orang-orang yang langka pada zaman sekarang nih. Banyak memang bapak-bapak, tapi bukan bapak-bapak sini, bapak-bapak sana. Dari pagi isu-isu udah nggak puasa pak, ngerokok, pus. Kawannya lewat puasa. Sebenarnya siapa yang menaikkan derajat Islam kalau bukan orang Islam juga? Makanya kita mesti saling menghargai. Dan ingat, 30 hari di bulan Ramadan ini diberikanlah satu hari namanya satu Syawal, disebut dengan hari kemenangan. Apa maksudnya? Orang yang berpuasa ini menang dia, karena sudah 1 bulan penuh menahan lapar, menahan dahaga. Ini semua dia menangkan kapan? Nanti pada tanggal 1 Syawal. Gak terasa kan pak? 27 hari lagi lebaran. Gak terasa bagi yang gak puasa ya kan? Bagi yang puasa apa benar? Terasa pak Ustaz. Apalagi ibu-ibu yang belakang, insya Allah bu, orang yang hari ini senantiasa ikhlas memasakkan buat suami, buat anak, insya Allah pahalanya akan mengalir banyak buat ibu-ibu yang di belakang. Amin ya robbal alamin. Jadi puasa nih ibu bapak, setiap tahun kita lalui, setiap tahun kita lewati. Pertanyaannya, apakah dengan bertemunya dengan Ramadan ini bertambah pula keimanan kita kepada Allah? Apa jangan-jangan kita menjadi orang yang buruk? Apa jangan-jangan kita menjadi orang yang hina? Maka di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, ada 4 orang yang buruk bapak ibu. Di dalam hidup ini ada 4 orang yang buruk, tapi mohon maaf lahir batin, dari 4 orang buruk ini ada yang lebih buruk daripada 4 orang itu. Siapa? Pertama yang termaktub di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, orang yang buruk pertama adalah anak muda yang melakukan maksiat. Anak muda yang melakukan maksiat, asyabu, anak muda, azambu minasyabi, anak muda yang melakukan maksiat, buruk pak. Tapi ada yang lebih buruk daripada itu pak, orang tua yang melakukan maksiat. Kalau anak muda melakukan maksiat, kita berdoa pak, ada harapan tobat di masa yang akan datang. Tapi kalau orang tua melakukan maksiat, melakukan dosa, pertanyaannya kapan dia akan tobat? Nunggu malaikat Israel teko pak? Maka mohon maaf lahir batin, ibu, bu, kalau diceluk nyaut nopo bu? Punya anak muda hari ini, punya anak gadis hari ini, mohon maaf, jangan sampai mereka melakukan maksiat. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin hidup anak muda itu lebih panjang. Banyak juga orang yang hari ini dipanggil Allah dalam keadaan muda. Bapak ibu, lagi naik-naiknya seorang artis, Allah cabut nyawanya, Olga Saputra. Lagi bagus-bagus karirnya seorang ulama, Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, meninggal. Berapa banyak orang-orang yang hari ini usianya muda, tetapi muda tidak jaminan hidup lebih lama. Maka jangan sampai melakukan maksiat, apalagi ini bulan Ramadan. Anak muda jangan sampai melakukan maksiat, apalagi orang tua yang melakukan maksiat. Kalau kata pepatah, tua-tua keladi, semakin tua semakin nyamuk aja, semakin menjadi. Makanya kalau bisa kita jangan jadi orang tua yang bermaksiat, apalagi yang hari ini notabene-nya bulan puasa, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat. Artinya apa? Allah akan lipat gandakan segala amalan sunnah, dan amalan sunnah menjadi wajib, dan amalan wajib akan berlipat ganda di hadapan Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, siapa orang yang buruk kedua? Orang yang terburuk dan orang yang paling buruk adalah al-istighalu bid dunya minal jahil qabih wa minal alim akbar. Sibuk terhadap dunia dilakukan oleh orang bodoh, buruk pak, jelek pak. Tapi ada yang lebih jelek daripada itu, orang yang alim sibuk terhadap dunia. Siapa orang alim? Orang yang sudah sampai dakwah kepadanya. Bapak ibu malam hari ini sudah sering mendengarkan pengajian. Kita sudah sering disisipkan ilmu-ilmu agama di dalamnya.
Sibuk dengan dunia dilakukan oleh orang bodoh itu buruk, tapi lebih buruk lagi yang sibuk terhadap dunia adalah kita ini. Pak, kita tinggal di dunia, bukan kita nggak butuh yang namanya uang. Jangan pula gara-gara ini besok nggak ada yang kerja. Kan yang ngopo nggak kerja, tapi Ustadz India gila itu nyampe kan? Awak anak gila-gila. Maksudnya silahkan kita cinta terhadap dunia, silahkan kita hidup di dunia, tapi ingat bahwa dunia ini akan berpisah dengan kita, dan mati itu bukan sesuatu yang berakhir dari hidup ini. Kalau ada orang bilang, Pak, mati bagian selesai daripada hidup ini, enggak. Mati itu adalah babak baru untuk hidup yang selanjutnya, namanya alam barzah. Jadi banyak kita tengok zaman sekarang nih Pak, orang bunuh diri. Anak-anak muda putus cinta, bahkan seorang TNI Pak, kita tengok di sosial media, gara-gara percintaan gantung diri Pak. Padahal dunia ini bukan akhir dari hidup ini, tapi akan berlanjut lagi hidup yang akan panjang lebih lama. Maka kalau kita hari ini sibuk dengan dunia, mohon maaf, jauh sebelum itu ada orang paling kaya Pak, sepupu Nabi Musa, namanya Qarun. Bahkan dalam sejarah dikatakan Al-Gujo besar membawa kunci gudang milik Qarun. Bahkan unta merah, unta besar membawa gudang milik Qarun. Tetapi ketika datang harta zakat, dia berkata kepadanya, haza indi, ini milikku. Allah marah Pak, Allah tenggelamkan Qarun beserta harta-hartanya ke dalam tanah. Maka bapak nyangkol-nyangkol di belakang rumah, menyangkol di tanah, dapat harta, disebut harta karun. Itu milik Qarun, orang paling kaya, habis ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hari ini ada orang kelambir, jamaah Masjid Al-Ikhlas, pagi keluar rumah berangkat gelap, pulang gelap, nggak melok sholat tarawih, nggak melok sholat isya, mohon maaf Pak. Kalau kata orang India, mohabbatin, mohon maaf lahir batin, udah ketinggalan wak geng. Jauh sebelum itu ada orang yang paling kaya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu. Orang bodoh sibuk sama dunia itu jelek, tapi ada yang lebih jelek, orang alim sibuk kepada dunia. Dua. Ketiga, siapa orang yang jelek? At-takasulu fit ta'ati min jami'in nasi qabih wa minal ulama'i wa talaba akbah. Malas terhadap ibadah dilakukan oleh kebanyakan orang itu buruk Pak, itu jelek. Tapi andai malas dalam ibadah dilakukan oleh seorang ulama dan santrinya, ini jauh lebih buruk. Kita hari ini beribadah Pak tidak seperti orang-orang terdahulu. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah, tapi mohon maaf Pak, secara sembunyi-sembunyi. Kenapa? Waktu itu orang-orang kafir Quraisy tidak senang dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah mau dibunuh. Bahkan luar biasanya pecah pelipis Nabi. Ketika pecah, datang malaikat menawarkan bantuan, ya Muhammad, kau tunjuk di bukit. Mana bukit yang paling tinggi di Taif ini? Kami akan siap menjatuhkan bukit itu untuk orang yang melempari engkau. Hari ini kita datang dari rumah, naik sepeda motor, bien Pak, numpak liring Pak, digoet baru liringnya jalan. Sekarang tengok Pak, anak-anak zaman saiki tinggal digas jalan Pak. Besok habis baterai tinggal cas. Enak zaman sekarang. Tapi begitu pun ibadah pakai AC, kipas ada, mikrofon jelas. Itu pun kadang-kadang banyak orang yang bermalas-malasan dalam ibadah. Tarawih imamnya panjang sikit, imamnya nggak enak, nggak kenceng ya kan, yuk iyo. Yang dibaca pun panjang kali. Iyo yuk, besok kita pindah masjid ya yuk, iyo. Pindah masjid. Itu pindah masjid, Allahu Akbar, Yasin. Tengok rupanya imam semalam pindah ke sini. Gak usah nih kali awak. Ibadah aja, silahkan ibadah. Tapi jangan malas-malasan. Kenapa Ustaz? Kalau dunia nih kita malas-malasan Pak, cemana nanti kita mau mendapatkan hadiah yang paling besar dari Allah? Kalau dibandingkan ibadah kita saat ini, nggak ada apa-apanya Pak dengan umat-umat terdahulu. Abu Bakar tuh habis hartanya Pak. Umar bin Khattab tuh perjuangannya gimana buat ibadah, buat perjuangan panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mohon maaf Pak, ibadah bermalas-malasan dilakukan oleh kebanyakan manusia itu buruk.
tapi ada yang lebih buruk daripada itu. Siapa? Orang yang berilmu, ulama, orang yang mengerti dengan ilmunya, dia malas-malasan dalam ibadah. Ini jauh lebih buruk. 3. Yang terakhir, yang keempat, siapa orang yang buruk? At-takabburu minal aghniya qabi wa minal fuqara akbah. Sombong yang dilakukan oleh orang kaya itu buruk, Pak. Tapi ada yang lebih buruk daripada itu, sombong yang dilakukan oleh orang miskin. Kalau ada orang kaya, Pak, sombong, apa kita bilang? Oh, DN Suge, kaya, cocoklah sombong. Itu pun jelek. Tapi ada orang, Pak, udah hidupnya melarat, hidupnya susah, sombong. Maka orang sombong gak layak hidup di dunia ini. Kenapa? Dia memakai pakaiannya Allah. Tidak boleh manusia memakai pakaiannya Allah. Yang berhak sombong itu hanya Allah. Makanya saya pesan sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, biasa tuh, Pak, kalau suami sombong, istri melok sombong. Bu, wirid, bentar-bentar, jam biro yuk. Tangannya nunjukkan pakai cincin. Datang kawannya, tengok, minggu depan tengok. Betul, Pak, satu cincin itu satu jari dipakai, bukan satu, Pak, 5. Satu jari cincin 5. Bayangkan, tangan nggak iso lemes banget. Ini tangan. Terakhir anak kecil ikut, mak makan mak bentar biar aku sekop dulu, kata mama. Istrinya sombong, suaminya pun melok sombong, Pak. Arisan kan neneng, arisan hari Minggu, hari Ahad kan. Kunci mobil, Pak, ditaruh di depan. Kunci kereta taruh depan. Biar apa? Supaya orang tahu, oh, mobil baru DN. Datang abang yang satu lagi, tengok, bulan depan jumpa, tengok. Betul, dibawa koper, Pak, dibanting, Pak, bro. Isinya kunci semua. Kebetulan memang abang itu tukang kunci. Jangan sombong-sombong. Hidup ini jangan sombong. Kenapa? Orang yang sombong dilakukan orang kaya buruk. Tapi orang susah, mohon maaf, jauh lebih buruk daripada itu. Ramadan, Pak, mengajarkan sifat-sifat yang baik. Keluar dari Ramadan jauh daripada sifat sombong. Tengok, puasa. Mana ada orang puasa? Biar supaya dia itu nampak puasa. Puasa itu ibadah yang tersembunyi, Pak. Kalau sholat, orang bisa sombong. Sholatnya dilama-lamakan. Allahu Akbar, bisa sombong. Mau haji, mau umroh, bisa sombong, Pak. Tinggal selfie aja, Pak, bro. Cekrek, ajelek, cekrek, ajelek, ganti background, ajelek. 10 kali pun tetap jelek. Kenapa? Orangnya yang jelek. Jadi jangan sombong, Pak. Ibadah yang cuman nggak bisa sombong apa? Puasa. Maka puasa kita hari ini udah 2 hari kita lewat, Pak. Jangan jadi orang yang sombong. Kenapa? Orang sombong itu berdiri di atas bukit, orang yang dia pandang kecil, dan mohon maaf, Pak, orang yang mandang dia pun juga kecil. Kita ini butuh orang lain, Pak. Lahir kita tidak bawa apa-apa, mati pun nggak bawa apa-apa. Apa kata abang saya, Bu Roma Irama? Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang. Tak malu kau, tak sadar kau kira dirimu siapa? Berakhir lagu tadi, maka berakhirlah tausiah pada malam hari ini. Kita bertemu esok lusa di hari yang akan mendatang. Tetap bersama Ustadz India di channel Ikromkan Makin Top Markotop. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Kusangka terbit bulan purnama namun bintang tak muncul jua. Di lain waktu kita berjumpa, semoga Allah meridhoi kita. Ila liqa ma'as salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.